wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd, ibu-ibu jemaah maghrib rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, sholat maghrib ini sudah kita laksanakan berjemaah. Kemudian kita bisa melaksanakan di dalam masjid rumah Allah. Semoga tercatat kita dalam catatan malaikat Raqib dan Atid bahwa kita melaksanakan sholat maghrib barusan itu di rumah Allah. Apalagi kalau kita bisa sholat di 3 masjid yang paling utama itu. Pertama, Masjid Aqsa di Palestina. Yang kedua, Masjid Nabawi di Madinah. Dan yang ketiga, Masjid Haram di Mekah. Caranya bagaimana? Tentu pergi haji dan umroh. Kalau bulan Mei ini itu sudah ditutup orang untuk umroh itu. Nanti baru sudah Lebaran haji. Ya, bulan Juli nanti Pak Haji, baru nanti dibuka untuk umroh. Saya insya Allah mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Insya Allah bulan Juli nanti kita pergi umroh mudah-mudahan. Kalau ada bapak dan ibu yang ingin bersama saya, silakan. Bulan Juli nanti Pak Haji, awal atau pertengahan atau akhir. Mudah-mudahan Pak Haji bisa sama Pak Haji dengan ibu sekali Pak Haji. Ibu juga begitu ya. Kapan lagi kita sama-sama Bu? Ya, bulan Juli insya Allah nanti. Kalau ada awal bisa, pertengahan atau akhir. Amanah namanya Bu. Amanah. Ya. Salawat dan salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan untuk kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Kita bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Nabi kita, karena dialah yang membimbing kita, membawa kita dari kegelapan kepada cahaya iman. Nah, sebagai rasa terima kasih kita, di antaranya perbanyaklah salawat untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu dengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Malam ini kita coba bahas sebuah firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takunu kallati naqadat wazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kalian seperti seorang wanita yang kerjanya pagi itu memintal benang menjadi kain, lalu sorenya nanti ya benang itu dia urai dan buka kembali. Bapak dan Ibu, alhamdulillah Ramadan sudah kita lalui. Sekarang kita berada pada tanggal 27 ya. 27 Syawal. Nah, masih bisa saya mengucapkan ya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Serangkaian ibadah sudah kita lakukan selama sebulan penuh. Puasanya, sholat malamnya, baca Al-Qur'annya, menuntut ilmu, kemudian baca zikir, berdoa, sedekah. Sudah banyak amal-amal ibadah yang kita lakukan selama 1 bulan kemarin. Kita kaitkan dengan ayat tadi. Ini adalah warning, pelajaran atau peringatan dari Allah.
Kata Allah, wahai hambaku, ibadah puasa yang sudah kalian lakukan untukku itu jangan diurai lagi. Maksudnya apa? Jangan sampai ibadah yang sudah kita lakukan itu sia-sia. Jangan sampai ibadah kita lakukan itu bocor. Apa maksudnya bocor? Yaitu pahalanya hari demi hari berkurang terus. Maka tentu sangat rugi kita seperti itu. Kita sudah capek-capek beribadah, tapi hari demi hari pahalanya berkurang, terhapus. Nah, ini yang diingatkan oleh Allah. Jangan seperti perempuan yang memintal benang. Lah sudah benang itu dipintalnya, lalu dibuka lagi. Artinya itu sia-sia terus. Padahal Pak Bu, yang kita lakukan ini akan kita bawa nanti ke kampung akhirat sebagai bekal. Tapi belum kita pulang kampung ke akhirat, bekal itu sudah habis. Nah, oleh karena apa habisnya? Nah, ini ada 6 penyebab amal itu berkurang pahalanya, bahkan bisa habis. Sittatu asya tuhbitul amal. Ada 6. Ibu ya, ada 6 perkara yang bisa menghapus, menghilangkan, merusak ibadah-ibadah yang sudah kita kerjakan selama ini. Nah, ini perlu untuk kita ketahui gitu. Yang pertama, tulul amal. Kalau artinya tul itu panjang, amal angan-angan. Ya, tulul amal, panjang angan-angan. Apa maksudnya panjang angan-angan itu? Yaitu seseorang yang dalam dirinya dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan hanya berencana aja. Kok rencana untuk beramal itu sudah banyak. Rencana mau ke masjid berjemaah, tapi rencana tinggal rencana aja. Itu namanya tulul amal itu. Orang sudah sampai di masjid, dia rencana juga. Kalau bahasa awalnya apa nama itu? Obok-oboknya baru. Nah. Ya, agak-agaknya baru. Orang sudah sampai rencana, besok rencana ke masjid, sholat subuh berjemaah. Ada jadi. Besok rencana sholat zuhur ke masjid berjemaah. Tidak jadi. Besok rencana sholat maghrib dan isya sambil mendengarkan wirid pengajian. Tidak jadi. Nah, itu namanya tulul amal namanya. Ogok, agak, ya. Apa? Kironya tidak jadi. Nah, itu namanya tulul amal namanya. Orang udah sampai di bulan, dia masih di bumi juga baru itu. Padahal sama-sama punya waktu. Rencana sedekah, tapi apa tidak jadi sedekah? Kenapa tidak jadi? Nah, dipakai uang untuk membeli pakaian, pakai uang untuk membeli
makanan itu. Nah, itu namanya tulul amal namanya itu. Orang sudah berbulan-bulan walaupun sedikit orang bersedekah, tapi apa? Tiap hari sedekah. Ini masih rencana-rencana juga. Rencana ikut pengajian. Lihat orang di sebelah tetangga pakai baju bagus, baju BKMT, pak-paknya juga seperti itu. Satu lawak gitu. Ada aja gitu. Diajak oleh tetangga healing, malah apa tuh healing? Tahu ibu healing bu? Healing lah, kamu apa healing? Jalan-jalan misalnya, dan jalan malah ke puncak Lawang. Bertepatan dengan ada pengajian. Tidak jadi. Itu namanya tulul amal. Apalagi berencana untuk taubat. Ini paling bahaya lagi. Dia udah sadar udah banyak dosa kesalahan kepada Allah, lalu ingin taubat, ingin berubah. Awak jadi orang elok leh, awak jadi orang siap leh, awak jadi orang baik lagi, berubah, ya kan? Berubah. Tapi apa? Sejalan dengan seiringnya waktu, tidak juga jadi tobat, bahkan malah bertambah menjadi-jadi. Ya, kejahatan, dosa yang dilakukan. Apalagi kalau sampai mati. Kalau yang perempuannya berencana ingin menutup aurat, karena selama ini buka aurat, nampak aurat rencana, tapi tidak juga jadi. Rencana itu sudah 20 tahun yang lalu, belum juga jadi itu. Nah, itu namanya tulul amal. Panjang angan-angan. Ya, itu tidak boleh. Itu yang akan merusak, menghambat seseorang untuk beramal. Kenapa orang bapak dan ibu menjadi tulul amal tadi? Janji ke janji, rencana ke rencana. Penyebabnya bagi orang-orang yang seperti itu karena dia tertipu. Apa yang menipunya? Yang menipunya setan. Bagaimana cara setan menipunya? Kata setan, Pak, Bu, Ibu, Bapak kan masih sehat, umur Bapak masih panjang, habis-habisin dulu, puas-puasin dulu. Berapa lah umur Bapak? Baru 40 gitu. Ibu Bapak masih sehat gitu. Nantilah kalau ke masjid itu kalau sudah tua-tua. Dan memang kenyataannya Pak Bu, saya lihat itu kan, saya kan dari masjid ke masjid, dari musala ke musala, di ceramah namanya. Memang Pak Ji, mayoritas yang menjadi jemaah pengajian itu memang kita yang sudah lansia ini. Lansia itu berapa? Mulainya 40. Yang muda-mudanya hampir tidak ada yang hadir di masjid untuk mendengarkan pengajian atau pergi sholat berjemaah ke masjid. Tapi saya ambil suatu pelajaran. Kenapa mayoritas yang pergi ke masjid, ke pengajian itu adalah orang-orang yang sudah tua? Karena dia sadar
Kalau sudah tua ini apa lagi? Tapi yang heran kita, orang sebahagian yang sudah tua tidak mau pergi ke masjid, musala, padahal dia masih kuat. Kalau anak muda-muda itu tidak heran kita. Harusnya Pak Bu, semakin berumur seseorang, semakin bertambah usianya, dia harus semakin dekat kepada masjid, dekat ke musala, rajin mendengarkan pengajian, rajin berzikir, gitu. Harusnya Bu. Tapi kenyataannya apa? Jadi penyebab seseorang itu menunda-nunda. Jadi tulul amal itu bisa diartikan menunda-nunda, menunda-nunda untuk berbuat kebaikan, menunda-nunda untuk beribadah. Penyebabnya apa? Karena dia dibohongi oleh setan. Apa kata setan? Sebentar lagi lah, tahun depan lah. Sehingga apa? Tidak jadi-jadi. Dia beranggapan bahwa umurnya masih bisa sampai tahun depan. Padahal Pak Bu, masalah umur ini tidak seorang pun yang bisa memastikan. Ya loh, tidak bisa. Yang bisa kita pastikan dan kita ketahui pertama apa Bu? Setiap kita di masjid ini atau setiap orang, dia tahu berapa sisa uang yang masih dimiliki. Tahu tak Bu? Ibu-ibu yang tahu, bapak tahu tuh berapa uang yang dimiliki sekarang, tahu itu berapa di bank, berapa di rumah. Saya tidak tahu berapa uang ibu tidak tahu berapa uang saya. Setiap kita tahu berapa uang, sisa uang yang kita miliki sampai hari ini. Ya Bu. Tetapi yang kita tahu apa? Berapa sisa umur yang masih diberi oleh Allah kepada kita di dunia ini? Ada yang tahu tak? Tahu? Tidak. Kalau uang tadi tahu kita apa? Mungkin ada orang yang sisa uangnya 10 juta, ada yang 1 juta, ada mungkin 100.000. Kalau sisa uang yang kita miliki kita tahu, itu bisa kita tambah. Oh, uang kini 500.000 deh, bisa kita program. Tapi kalau seandainya kita tidak tahu dengan sisa umur kita ini, bagaimana Pak? Ini kebanyakan yang manusia ini lengah di sini. Mungkin dilihatnya badannya masih sehat, rambut belum putih, ya kulit masih kencang, apalagi mata masih terang, tenaga masih kuat. Sebentar lagi lah, sebentar tuh, ya sebentar, akhirnya sudah menjadi 1000 banta. 1000 banta itu berapa itu? Jadi jangan sampai tulul amal, hanya berangan-angan saja. Kenapa? Orang yang berangan-angan berarti tertipu dia dengan dirinya sendiri. Padahal Pak Bu kan, kalau dibandingkan, mana yang lama umur manusia di dunia ini dengan di alam kubur saja berbeda. Mana lama? Lama dan umur. Di dunia ini umur ada yang sehari, ada yang setahun, ada 50 tahun, ada 100 tahun. Kalau dikubur itu dulu. Tidak selama-lamanya. Yang selama-lama nanti di akhirat dikubur. Kan kita sesudah mati kemana? Kubur udah, alam barzakh namanya. Mana lama umur orang di dunia ini daripada dikubur dulu? Lama dikubur.
Contohnya apa? Contohnya Nabi kita, Nabi Muhammad sudah berapa ratus tahun meninggalkan kita. 14 abad, 1400 tahun Nabi kita sudah wafat di alam barzakh. Berapa tahun umur Nabi kita? 63. Tapi Nabi Muhammad jasadnya itu tidak rusak oleh tanah. Nabi Muhammad kalau kita berselawat sampai selawat kita itu kepada dia, Nabi Muhammad itu orangnya sudah dijamin masuk surga. Nabi Muhammad itu tidak kena siksa azab kubur. Jangankan azab kubur, Nabi-Nabi itu tidak dapat pertanyaan itu. Selain Nabi ada pertanyaan 3. Man rabbuka, siapa Tuhan? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ma kitabuka, apa kitab? Nabi tidak. Selain Nabi itu ditanya 3 itu. Pertanyaan di kubur itu sudah dibocorkan sekarang. Tapi tidak bisa dihafal-hafal saja itu. Itu bisa dijawab nanti dalam kubur itu dengan amal kita di dunia ini. Mana ada ujian di dunia ini yang soalnya sudah dibocorkan. Itulah ujian di dalam kubur. Gampang tuh Ustaz jawabnya. Pertanyaan nanti oleh malaikat, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Pemimpinmu? Nabi Allah Muhammad. Apa kitabmu? Al-Quran. Di dunia ya gampang. Orang kafir aja mungkin kalau sekarang ditanya bisa jawab itu. Tapi coba nanti di alam kubur. Jadi di alam kubur saja masa menunggu namanya alam barzakh itu lebih lama orang hidup nanti daripada dunia. Nah, mengapain di dalam kubur itu? Kalau tidur saja dalam kubur ya tidak apa-apa. Di dalam kubur itu apa? 2, ada nikmat, ada siksa. Nikmat kubur dan siksa kubur. Syukur-syukur kalau seandainya selama di dunia banyak amal, banyak ibadah, lalu di dalam kubur dilapangkan kuburannya. Kalau enggak, itu dikubur baru kalau enggak disiksa. Siksa kubur ada, makanya ada doa. Wa na'udzubika min azabil qabri. Kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Apa buktinya siksa kubur ada? Nabi satu kali berjalan dengan sahabat, lalu Nabi patahkan itu ranting kayu yang masih hijau, lalu Nabi tancapkan di kubur itu. Ditanya oleh sahabat, kenapa begitu ya Rasulullah? Karena orang di dalam kubur ini sedang disiksa. Berarti apa? Siksa kubur itu ada. Itu baru dikubur. Apalagi nanti terjadi kiamat. Lalu manusia berkumpul di padang mahsyar. Yang menolong kita nanti dimudahkan apa? Itulah amal kita itu. Maka oleh karena itu jangan sekali-kali manusia ini tulul amal tadi. Ya, banyak angan-angan, banyak rencana-rencana saja. Tapi apa? Belum juga dilakukan. Actionnya yang penting. Nah, jadi penyebab orang baku ya banyak angan-angan itu karena dia merasa umurnya masih panjang. Nah, sementara anak baku persoalan kematian itu tidak memandang tua dan muda. Yang tua mati, yang muda juga mati. Yang mati itu tidak harus sakit dulu. Tapi berapa banyak orang yang mati tidak karena sakit. Oleh karena itu Pak Bu, jangan sampai manusia ini dihinggapi penyakit tulul amal. Nah, tulul amal, angan-angan tertipu, merasa hidup masih panjang, merasa umur masih banyak, itu kadang-kadang yang membuat orang itu ya enggan untuk segera berbuat kebaikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya wasari'u
bersegera. Fastabiqul khairat, tolong berlomba-lombalah kalian untuk berbuat kebaikan. Tapi orang sekarang justru berlomba-lomba untuk dunia. Tetangga buat pagar, dia buat pagar pula. Tetangga beli mobil pula. Tetangga memperbaiki rumah, perbaiki rumah. Terjadi perlombaan, bahkan terjadi persaingan. Padahal disuruh oleh ulama, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Bagaimana maksudnya berlomba-lomba dalam kebaikan? Itu melihat orang ke masjid, hendaknya ikut pula. Melihat orang mendengarkan pengajian, ikut pula. Orang sedekah, kita sedekah pula. Orang sedekah 100.000, kita sedekah 1.000. Yang penting apa? Sama-sama bersedekah. Hendaknya ada motivasi, ada ketertarikan gitu. Tapi kalau orang umpamanya masalah dunia, tidak kita ikuti, tidak apa-apa. Tapi Pak Bu, kalau untuk akhirat ini kita harus melihat orang. Boleh kita berpacu, ya berpacu gitu. Sekarang di zaman Nabi itu tidak kaya semua sahabat itu. Sama lah seperti zaman sekarang juga banyak. Sahabat-sahabat Nabi itu ada yang kaya, ada yang menengah, ada yang miskin itu. Bahkan lebih banyak sahabat-sahabat Nabi dulu itu orang miskin. Ya. Tapi orang miskin di zaman Nabi itu agak beda sedikit dengan orang miskin di zaman sekarang. Orang miskin di zaman Nabi itu memang pernah mengeluh kepada Nabi. Datang beberapa orang miskin kepada Nabi mengeluh, "Ya Rasulullah, apa wahai sahabatku?" kata Rasulullah, "Kami iri dengan orang-orang kaya itu." Iri bagaimana? Ya, orang kaya itu Rasulullah dia bisa haji. Ini di Madinah ini. Orang kaya bisa haji ke Mekah. Karena dari Madinah ke Mekah itu kan 6 jam ya, 6 jam. Kami tidak bisa haji. Orang kaya bisa bersedekah, orang kaya bisa berzakat ya Rasulullah. Kami hanya bisa ya sholat 5 waktu ya Rasulullah. Nah, perhatikan dulu. Yang diiri oleh orang-orang miskin di zaman Nabi itu bukan iri dengan kekayaan orang kaya, kemudian dia ingin merusak kekayaan itu, bukan itu. Tapi mereka merasa rugi. Orang kaya bisa sedekah, orang kaya bisa zakat haji. Apa kata Rasulullah? Tidak usah kalian kecil hati, kata Rasulullah. Aku tunjukkan oleh kalian suatu amalan yang bisa menyamai amalan orang-orang kaya itu, dan kalian bisa juga masuk surga. Apa itu Rasulullah? Nah, ini yang kita amalkan sesudah sholat itu. Sesudah sholat 5 waktu kita setelah baca astagfirullah, kemudian diantaranya yang kita baca adalah Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, 99, tambah dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bukan main gembiranya orang-orang miskin di zaman Nabi ketika itu. Jadi Pak Bu, sekarang enggak. Memang Allah takdirkan sebagian orang diberi rezeki mungkin sangat kurang. Tapi janganlah menjadi alasan itu untuk tidak beribadah. Jangan menjadi alasan untuk tidak ke masjid. Jangan menjadi alasan untuk tidak menambah ilmu agama. Walaupun ya mungkin jumlahnya lebih kurang daripada orang yang kaya. Masa ya 3 kali dalam sehari tidak bisa ke masjid? Apa tuh? Maghrib, Isya, subuh. Zuhur, asar oke lah mungkin. Bangkuang mencari bidih tidak sempat ke masjid. Tapi yang maghrib, Isya, subuh kan tidak sampai malam.
Ya, sampai tengah malam mana mencari bibit itu? Ada orang memang mulai mencari bibit itu dari maghrib sampai subuh. Tapi ada orang yang siang saja. Nah, siang diberi oleh Allah waktu untuk mencari rezeki. Nah, malam sempat kalah. Kalau tidak bisa 3 waktu itu, masa subuh tidak bisa? Subuh tidak bisa. Mendengarkan pengajian menambah ilmu, masa juga tidak bisa? Ya, tidak bisa. Ada orang sekarang mau tahu-tahu duduk-duduk menong-menong main HP, ya kan, ngobrol-ngobrol, itu bisa waktu 1 jam habis. Tapi mendengarkan ceramah, menambah ilmu agama, menuntut ilmu agama, kadang-kadang tidak sempat. Ada orang kadang-kadang yang kita sayangkan itu sholat 5 waktu, ya. Berapalah 5 waktu itu? Kalau tidak berjemaah di rumah 5 menit, 5 menit itu kali 5, 25 menit. Kalau ke masjid mungkin 15 menit habis, ya, kali 5 berapa tuh? 15 kali 5 2. Berapa sisanya? Sementara Allah kasih waktu kita sehari itu 24 jam. Tapi ada juga orang yang 25 menit sehari itu, ada juga yang tidak menggunakan untuk sholat. Bagaimana Allah tidak kecewa? Bagaimana Allah tidak marah? Tidak. Dikasih oleh Allah 24 jam, lalu sholat 5 menit per waktu tidak juga dilakukan. Bahkan Pak Bu, kalau sholat 2 rakaat itu bisa 2 menit. Ini kan ada tender waktu kita. Ibu-ibu kalau pamannya datang ke masjid ini, kemudian sebelum qomat ada waktu 2,5 menit aja. Bisa sholat sunat, bisa 1 menit 1 rakaat. Kalau sholat subuh 2 rakaat atau maghrib 3 rakaat, berarti bisa orang 3 rakaat itu 3 menit. Berarti bisa lebih khusus, gila pula lagi sholatnya. Gila aja gila khusus itu. Taruhlah mudah, kita pukul rata-ratanya sekali sholat 5 menit kali 5, 25 menit. Berapa sisanya? 24 kurang 25. Kemana waktu yang sisa sebanyak itu? Makanya Allah sangat marah pada orang-orang yang dikasih oleh Allah waktu, tetapi waktu itu hanya digunakan untuk dunia saja. Udah Bu, awas saja lah, jujur lah Bu. Maci ape juga rasa sehari tak, rasa. Mau tahu tak, berasa hari tak. Nah, itu akan ditanya nanti kan. Jadi sangat rugi kalau orang memiliki sifat turun amal tadi. Jadi ini yang pertama ya Bu, yang bisa menghapus, menghalangi orang untuk beramal ibadah karena janji ke janji, rencana ke rencana. Kenapa? Karena dia merasa bahwa umurnya masih lama. Yang kedua yang bisa menghapus amal ibadah kita ini adalah istighfaru bi uyubin nas, sibuk dengan mencari kelemahan orang, sibuk melihat aib orang lain. Ya, ini tidak boleh. Kerjanya hanya mengawas-awasi kekurangan orang lain. Ini berbahaya. Orang kalau perilakunya, sifatnya hanya ingin melihat kelemahan orang lain, kapan ingin melihat kelemahan kita? Yang terbaik adalah kita ini melihat kelemahan, kekurangan kita. Itu makanya kalau kita tasyahud itu kan begini tujuan konko
sampai kelelap. Apa maksudnya tuh? 1 untuk orang, tapi 4 untuk kita. Jangan dibalik 1. Coba kalau kita tasawuf begini, apa tuh ya? Jadi ikut pelajaran yang banyak. Filosofinya begini kan indah kan. Nah 1 itu boleh lah, yang 1 itu ya, tapi yang 4-nya diri kita. Tapi banyak orang sekarang ibarat pepatah, tungau di seberang jalan nampak, gajah di pelupuk mata tidak nampak. Bahaya orang yang hanya kerjanya adalah mencari-cari kelemahan, membuka-buka aib orang lain itu. Sementara diri kita ini juga punya kelemahan. Syukur Pak Bu, alhamdulillah kan. Kita ini ditutupi oleh Allah dengan kulit dan daging ini. Padahal di dalam perut kita ini ya, ada kotoran itu. Kita bawa kemana-mana ya. Tapi ditutupi oleh Allah dengan kulit dan daging ini. Apa yang kita banggakan? Manakala sudah keluar dia dari tubuh kita, itu menjadi najis. Terbawa. Jadi lebih bagus dalam hidup ini kita melihat kelemahan kita. Itu namanya introspeksi. Jangan dilihat orang, si anu itu modeko munculnya tajam, biar aja lah. Nah kita gimana? Saya gimana? Nah, mungkin kita lebih ya. Si anu itu orangnya sampai karya, cekik balapi. Ya, biar aja dia cekik balapi. Anak berampe lalu musaji. Hari hujan, payung di kapi, makan dosa balado, babili, babili. Ya, nyoceki, ya, bantu kajai balapi. Biar aja. Kita gimana? Itu. Lebih baik setiap pribadi itu melihat kekurangan dirinya itu. Jangan sibuk hanya melihat kekurangan orang lain. Setiap kita ini punya kelemahan. Nah, gimana kalau seandainya kelemahan kita dituju oleh orang lain? Setiap orang pasti tidak suka kelemahannya itu dilihat, diintai-intai. Jadi ada juga orang yang kerjanya memang itu mengintai-intai, yaitu kekurangan orang lain. Itu namanya istighalu bi uyubin nas. Yang ketiga, yang bisa merusak amal ibadah kita ini Pak Bu, ini paling berbahaya lagi Pak Ji. Al-hasad, sifat hasad. Apa itu hasad? Hasud, iri, dengki. Ini sangat berbahaya. Ini penyakit yang mematikan sekali. Dan penyakit yang sangat diwanti-wanti oleh Nabi kita, dipesankan oleh Nabi, iyyakum wal hasad, kata Nabi. Jauhi oleh kalian sifat hasad, sifat iri, sifat dengki. Apa itu hasad? Yang hasad itu seperti apa Bu? Begini. Kata ulama, hasad itu adalah tidak senang dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Nah, jadi dia tidak suka, dia tidak senang nikmat yang diberikan, kelebihan diberikan oleh Allah kepada orang lain. Tidak sampai situ. Lalu apa? Dia berencana, berniat untuk menghapuskan, membuang nikmat yang ada pada orang itu. Nah, itu disebut dengan hasad itu. Ya, orang berhasil enggak? Nah, lalu apa? Sakit hatinya orang berhasil. Lalu apa? Dia berencana, berupaya bagaimana keberhasilan orang itu ya hapus, hilang dari orang itu. Untuk lebih mudahnya beginilah contoh mudah.
Dan umpamanya di perusahaan atau di kantor-kantor, ya, atasannya makin lama semakin naik posisinya. Lalu ada ya staf di bawah, ya, dia tidak suka kalau atasan ini lama-lama tambah naik posisinya. Kalau naik posisi berarti apa? Tambah penghasilan, tambah air, tambah sabu, kan itu. Lalu apa? Nah, dia berusaha kesana kemari untuk bagaimana supaya dia ini jatuh. Bagaimana caranya? Itulah mungkin dengan melalui fitnah, melalui adu domba dan segala macam. Kalau seandainya yang dia benci itu memang jatuh, itulah yang disebut dengan sifat hasad itu. Maka Nabi mengatakan, iyyakum wal hasad, jauhi oleh sifat hasad, fa innal hasada yaqulu al hasanati kama taqulun narul hatab. Sifat hasad itu akan menghapus semua kebaikan-kebaikan kita, artinya amal-amal kita akan habis. Sebagaimana kata Nabi, api yang bisa menghabiskan kayu. Jangankan kayu kering, kayu yang basah saja habis oleh api. Begitulah dahsyatnya kalau seseorang punya sifat iri, dengki, hasad itu. Bahaya sangat, ya sangat bahaya. Oleh karena itu sifat hasad itu harus kita buang. Kadang-kadang sifat hasad itu terjadi dalam rumah tangga, kadang-kadang terjadi di masyarakat. Nah, bagaimana cara membuang sifat hasad itu? Itu mereka ibu. Gimana caranya supaya sifat hasad itu tidak bersarang di dalam hati kita ini? Ibu ingin tahu cara membuangnya? Cara membuangnya, ya. Kata Imam Al-Ghazali, supaya dalam diri kita ini sifat hasad itu tidak ada, kata Imam Ghazali, ketahui apa akibat, apa bahaya kalau sifat hasad itu kita tanam dalam diri kita. Itu saja loh. Dengan istighfar ini belum mampu loh. Dengan istighfar, tapi apa? Sifat dengki, sifat iri itu bisa hilang. Itu kalau kita memahami, mengetahui, mempelajari apa bahayanya. Apa bahayanya? Kalau maksudnya tadi, apa bahayanya? Bahayanya apa? Menghapus semua amal ibadah kita. Takut kita kalau amal ibadah kita terhapus oleh hasad, ya oleh karena apa? Buang sifat hasad. Karena kalau udah hapus amal ibadah kita, apa yang akan kita bawa? Kan itu. Kita udah capek beramal ibadah tapi hapus itu. Maka itu cara obat yang paling ampuh, mujarab untuk membuang, mengikis sifat hasad itu. Yang kedua, minta kepada Allah. Minta kepada Allah supaya hati kita ini dibuang oleh Allah dari sifat-sifat hasad itu. Minta kepada Allah. Jadi Bapak dan Ibu, inilah baru tiga yang bisa merusak amal ibadah kita. Yang pertama apa tadi Bu? Tulul amal, panjang angan-angan. Yang kedua, sibuk mencari aib, kelemahan orang lain. Yang ketiga, yaitu sifat hasad, iri, dengki. Nah, tiga lagi, insya Allah bulan depan kita lanjutkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.